Auschwitz, 1944, tangan prajurit Nazi gemetar saat memutar katup besi berkarat. Terdengar derit, desisan, lalu jeritan. Cereteh menjerit di belakangnya. Ia mematikan api lalu menuang air panas ke cangkir. Melalui dinding kantor yang tipis, ia mendengar jeritan, permohonan, dan suara sekarat tercekik. Ia menatap dinding, menaikkan volume radio, lalu menyesap kopi perlahan, membiarkan suaranya menenggelamkan segalanya. Beginilah Holocaust menurut pandangan tentara Nazi biasa. 1 September 1939, saat perintah invasi Polandia keluar, Heinrich Müller berusia 21 tahun dan menjadi wajib militer di Angkatan Darat ke-6, bukan fanatik berbaju hitam. Dia duduk di belakang truk, tertutup terpal bersama anak-anak dari distriknya. Mereka merokok, bercanda, dan membahas pulang sebelum Natal. Obrolan yang biasa sebelum perang dimulai. Begitu melewati perbatasan, realitas Blitzkrieg langsung terasa dan suasana berubah. Heinrich pun sudah merasakannya sebelum melihatnya. Lalu deru, mesin pesawat pengebom tukik membelah awan, meraung saat menghantam garis pertahanan Polandia. Mereka melewati desa-desa terbakar, atap rumah petani menyala seperti obor di malam hari. Heinrich merasakan adrenalin mengalir. Ia merasakan kebanggaan nasional dan rasa memiliki. Pertama kalinya, ia bukan lagi anak petani miskin, tapi penakluk, bagian dari mesin yang tak terhentikan. Dan mesin mengganjar orang yang tak banyak tanya. Oktober 1939, parade kemenangan di Warsawa kabur dalam ingatan akan korps musik dan sorak di berita film. Setelah perayaan selesai, kenyataan pendudukan terasa. Heinrich ditugaskan patroli di kawasan Yahudi. Itu dianggap tugas rutin, seperti yang dikatakan padanya. Pimpinan mengingatkan pasukan bahwa Wehrmacht terhormat, terpisah dari pasukan khusus SS yang beroperasi di garis belakang. Namun di jalan Warsawa, batas itu kabur. Sore itu, saat berjaga di alun-alun, Heinrich melihat anggota SS memaksa warga lanjut usia menggosok jalan berbatu dengan sikat gigi. Prajurit unitnya berkerumun menonton sambil tertawa dan bersorak. Saat janggut pria tua dipotong pisau tempur, Heinrich tetap diam. Dia merasa tidak nyaman di perut, tapi tetap menatap ke depan. Dia membetulkan helm dan menggenggam senapan erat-erat. Mereka musuh negara, katanya, mengulang pengarahan mingguan. Tindakan keamanan itu demi keselamatan Reich. Beberapa hari kemudian, dia ditempatkan di depo kereta api. Gerbong ternak, kotak kayu untuk hewan, berjajar di rel. Teriakan itu memekakkan telinga. Keluarga dipaksa keluar apartemen dengan satu koper menuju kereta. Seorang wanita menggendong bayi menangis, tersandung di dekat sepatu bot Heinrich. Dia menatap panik dan putus asa, memohon, lalu berbisik, "Tolong." Dengan bahasa Jerman terbata-bata, ia meminta air. Tangan Heinrich bergerak refleks ke arah tempat airnya. Itu refleks, sekelebat rasa kemanusiaan. Müller, bentakan sersan memotong keramaian. Tatap depan, jaga barisan. Heinrich langsung bersiap, punggung menegang. Wanita itu didorong ke depan oleh pentungan polisi, menghilang ke dalam mulut gelap gerbong ternak. Pintu besi berat itu dibanting, mengurung orang-orang di dalamnya. Heinrich menghela napas, melirik gerbong ternak tempat tangan-tangan putus asa terjulur. Alasan itu muncul seketika. Ia berpikir, mereka pergi ke kamp kerja di timur. Ini masa perang, semua harus bekerja. Bukan wewenangnya mempertanyakan rencana itu. 22 Juni 1940, satu invasi ke Rusia menjadi neraka. 3 juta tentara Jerman dikerahkan dari Baltik ke Laut Hitam. Kompi Heinrich mendapat perintah jelas. Penaklukan dan kehancuran total. Aturan perang, konvensi Jenewa, dan kode etik prajurit tak berlaku di sini. Tanah Rusia menelan segalanya. Anak laki-laki Bavaria telah tiada. Dia digantikan makhluk kurus penuh kutu yang tidur di parit dan mencuri sepatu bot dari korban. Kini musuhnya bukan hanya tentara merah, tapi juga rakyat. Partisan menjadi sebutan bagi siapapun yang ditemukan di tempat yang salah. Jika terdengar tembakan penembak jitu di dekat desa, tentara membakar desanya tanpa mencari penembaknya. Heinrich tak pernah melihat api, hanya pembenarannya. 29 September 1941 kabut
menyelimuti jurang di luar Kiev. Batalion Heinrich diperintahkan mendukung aksi khusus yang dipimpin SS dan pembantu lokal. Mereka berbaris membentuk dinding manusia yang menutup jalan ke jurang Babiar. Heinrich berdiri di pos dengan kerah mantel dinaikkan melawan angin. Ribuan Yahudi Ukraina, pria, wanita, dan anak-anak digiring keluar kota sambil membawa barang, percaya akan dipindahkan ke rumah baru. Mereka diperintahkan melepas dan menumpuk pakaian rapi, lalu digiring ke tepi jurang. Suara senjata berat terdengar terus-menerus, mekanis, bergema di dinding jurang, bercampur dengan jeritan, masing-masing terputus tiba-tiba. Heinrich tidak menembak atau mendorong siapapun. Ia berdiri membelakangi lubang, menghadap jalan, memastikan tak ada yang kabur dari barisan. Di sebelahnya, rekrutan muda Thomas muntah di rumput, gemetar dan menangis. Ia berbisik, "Ini bukan perang." "Heinrich, ini bukan perang." Heinrich menatap anak itu. Ia merasa mual dan ingin menjatuhkan senapan, lalu lari ke hutan. Namun dia melihat sersan santai merokok dan para perwira mengobrol di dekat mobil staf. Jika dia lari, dia pasti mati. Jika dia protes, dia disebut pengkhianat Reich. "Kuatkan diri," kata Heinrich. "Lakukan tugasmu. Jangan lihat mereka bukan apa-apa. Fokus pada pohon-pohon itu." Heinrich meyakinkan diri hanya sebagai penjaga, sedangkan SS yang membunuh. Setelah 2 hari, lebih dari 33.000 orang tewas di jurang itu. Musim semi 1943, perang mengubah segalanya. Bencana Stalingrad menghancurkan mitos tak terkalahkan. Heinrich terluka pecahan peluru di kaki saat mundur dengan putus asa. Dia dianggap tak layak bertempur di garis depan setelah unit Heinrich runtuh di front timur. Ia tak tahu perintah berikutnya akan membawanya ke tempat lebih buruk. Reich tidak membuang tenaga manusia. Dia dipindahkan ke SS Totenkopf sebagai penjaga di kamp Auschwitz, kota dari kawat dan kayu yang menjadi kompleks industri kematian. Heinrich tertegun melihat tempat itu yang besar dan menakutkan dalam keteraturannya. Berbeda dengan kekacauan di front timur. Dunianya sekecil menara pengawas. Dia bukan penyiksa, tapi pekerja yang bertugas mengawasi peron bongkar muat di Menara B. Dia bekerja 12 jam per shift, mengawasi kereta dari Prancis, Belanda, dan Hungaria, serta menyaksikan seleksi yang sunyi. Dokter SS menggerakkan ibu jari ke kiri untuk lansia, ibu dengan anak, dan orang sakit atau ke kanan. Berjalan menuju pepohonan, menuju bangunan dengan cerobong asap. Kanan berarti yang kuat. Berjalan menuju barak untuk bekerja sampai mereka tumbang. Heinrich merasa dirinya terbelah menjadi 2. Ada Heinrich di kamp, seorang tentara, sebuah mesin. Dia melihat para tahanan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai kargo yang harus dikelola. Jika ada yang tersandung saat apel, Heinrich di kamp tidak merasakan kepedulian atau simpati. Dia hanya merasa kesal karena makan malamnya akan tertunda. Dia minum schnapps untuk menumpulkan indera. Dia bercanda di kantin tentang salju hitam yang mengepul dari cerobong asap. Lalu ada prajurit Heinrich, pria yang menulis surat cinta kepada tunangannya. Di Munich, dia mendengarkan Beethoven di radio dan mengelus anjing komandan kamp di belakang telinganya. Dia menjaga keduanya tetap terpisah. Dia harus melakukannya. Suatu malam, saat melakukan pemeriksaan keliling, Heinrich menemukan seorang tahanan di dekat pagar, kerangka yang terbungkus kain lusuh, matanya cakung jauh ke dalam rongga gelap. Dia menatap Heinrich, siap menerima pukulan popor senapan. Heinrich ragu melihat sekeliling yang sepi. Dia merogoh ke dalam tasnya, mengambil setengah roti lapis, keju di atas roti gandum basi, dan melemparkannya ke tanah di dekat tangan tahanan itu. "Makanlah," gumam Heinrich, lalu pergi sebelum perwira datang. Dia sadar hanya memperpanjang penderitaan pria itu. Tahanan akan hilang seminggu lagi, diambil oleh sistem yang dijaga Heinrich. Roti lapis itu hanya suap untuk hati nuraninya. Musim panas 1944 pembunuhan memuncak gila-gilaan. Aksi di Hungaria memindahkan 400.000 Yahudi ke kamp dalam waktu kurang dari 2 bulan, melebihi kapasitas fasilitas. Heinrich berdiri di peron, rel kereta memantulkan panas. Udara terasa pekat dengan bau manis dari benda yang terbakar. Bau itu menempel di segala sesuatu. Seragamnya, rambutnya, bahkan makanannya.
Ia menyaksikan barisan perempuan dan anak-anak berjalan menuju krematorium 2. Gadis kecil berusia 6 tahun memegang boneka, tak sadar akan ruangan beton yang menanti. Heinrich merasakan retakan dalam dirinya. Sejenak muatan itu terasa manusiawi. Ia menggenggam pegangan menara erat. Buku-bukunya memutih. Seorang perwira SS menatap menara. Heinrich menegak, memberi hormat, lalu menatap cakrawala. Tak ada jalan keluar. Jika ia bicara atau bertanya, itu akan jadi akhir baginya. Mesin kam itu besar dan bising, ia hanya bagian kecil. Jika ia berhenti, orang lain akan menggantikan dan mesin tetap berjalan. Sebaliknya, ia tidak berbuat apa-apa. Ia selesai shift, kembali ke barak, minum 3 sloki schnapps, lalu tidur lelap. Cerobong asap tetap meraung sepanjang malam. Januari 1945 akhirnya datang bukan dengan ledakan, tetapi dengan gemuruh meriam Rusia. Januari 1945 tentara merah mendekat dari timur, langit bercahaya oleh kilatan meriam. Perintah evakuasi Auschwitz pun datang. Gerak jalan paksa dimulai saat musim dingin di Polandia. Sekitar 60.000 tahanan dipaksa berjalan ke barat menuju Jerman. Heinrich berjalan bersama mereka, sepatunya berderak di salju. Di pinggir jalan banyak mayat. Siapapun yang tertinggal langsung ditembak penjaga. Heinrich berjalan dengan kepala tertunduk, kerah bajunya ditarik ke atas. Dia bukan lagi seorang penjaga, dia hanyalah seorang pria yang berusaha bertahan hidup. Kepanikan melanda, disiplin tentara menurun, perwira melarikan diri dengan mobil, jalanan penuh pengungsi. Heinrich memandang para tahanan yang terhuyung-huyung melewati salju, kelaparan, kedinginan, namun entah bagaimana masih tetap hidup. Dia merasakan kecemburuan yang tiba-tiba dan menakutkan. Mereka jadi korban, dunia iba pada mereka, tapi tidak padanya. Ia tahu apa yang dilakukan Rusia pada tentara Jerman dan apa yang dunia pikirkan soal pria-pria di pagar kawat itu. Di dekat Vodoslav, saat badai salju, Heinrich memutuskan meski diliputi ketakutan. Saat rombongan melewati hutan, dia menyelinap ke pepohonan dan berlari hingga napasnya tersengal. Dia menemukan rumah pertanian kosong, melepas seragam, lalu menguburnya di tanah beku. Dia menemukan pakaian pekerja, celana kasar, dan sweater wol, lalu mengoles tanah ke wajahnya. Heinrich Müller, prajurit Reich, sudah tiada, pikirnya sambil berjalan ke barat bersama pengungsi. Sekarang dia hanya Heinrich, buruh tani, bukan siapa-siapa. Mei 1945, jeep Amerika melaju di jalan desa. Heinrich berdiri di pinggir jalan dengan garpu rumput, jantungnya berdebar. Tentara itu santai, mengunyah permen karet, helm miring ke belakang. Mereka tidak seperti monster yang diperingatkan padanya. "Hei, Fritz," salah satu tentara Amerika memanggil. Perang sudah selesai. Heinrich mengangguk cepat dan memaksakan senyum. "Danka, terima kasih." Dia kembali ke desanya, membakar buku gaji, dan menghancurkan foto-fotonya. Dia selamat dan lolos dari Reich, atau begitulah pikirnya. 2 minggu kemudian, unit kontra intelijen datang ke desa, membawa daftar unit yang pernah bertugas di camp, disita dari kantor di Berlin. Saat mereka mengetuk pintu ibunya, Heinrich sedang makan sup. Ia berdiri, mengusap mulut dengan punggung tangannya. Melihat polisi militer bermuka muram, ia tahu tak ada tempat lari. November 1947, ruang sidang dingin dengan cahaya abu-abu masuk dari jendela tinggi. Ini bukan pertunjukan seperti Nuremberg, melainkan sidang bagi prajurit rendahan. Heinrich duduk di bangku kayu dengan setelan penjara tak serasi, tampak kecil dan biasa. Jaksa penuntut, pria yang kehilangan keluarganya di Majdanek, membacakan dakwaan, membantu eksekusi sistematis, anggota kelompok kriminal, kejahatan kemanusiaan. Heinrich mendengarkan dengan wajah pucat. Saat berbicara, dia berdiri dengan tangan gemetar dan suara lirih. "Saya seorang tentara. Saya hanya mengikuti perintah dan tidak punya pilihan, hanya melihat tanpa membunuh siapapun. Itu alasan jutaan pria. Mereka harus taat perintah." Jaksa penuntut berdiri, dia tidak berteriak, hanya menunjuk ke kotak saksi. Seorang pria kurus dengan wajah penuh bekas luka maju ke depan. Dia menatap Heinrich dengan mata yang telah melihat bagian dalam kamar gas. Pria itu berkata, dia ingat Heinrich, katanya dia ada di sana saat Heinrich membawa para wanita dan anak-anak. Heinrich menggelengkan kepala. Dia bersikeras bahwa dia tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kamar gas. Pengadilan mendesaknya,
Dia telah tinggal di kamp itu, mencium bau asap selama 2 tahun. Apakah dia benar-benar mengaku tidak tahu apa-apa? Heinrich terdiam. Kebohongan itu mati di tenggorokannya. Januari 1948, Heinrich menghabiskan hari-hari terakhirnya di sel batu, mendengarkan tetesan air di dinding. Dia menulis satu surat terakhir untuk ibunya, tapi dia merobeknya. Apa yang bisa dia katakan? Dia menghabiskan berjam-jam mencoba memahami bagaimana dia sampai di sana. Dia dulunya anak baik, rajin ke gereja, dia mencintai negaranya. Bagaimana bisa jadi monster? Dia menyadari, dalam gelap yang sunyi, bahwa dia tidak menjadi monster dalam sekejap. Itu terjadi secara perlahan. Itu terjadi saat dia berpaling di Warsawa, saat dia berdiri diam di Babayar. Setiap kali dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu bukan salahnya. Para penjaga datang menjemputnya saat fajar, menggiringnya menyusuri lorong, langkah kakinya bergema di atas beton. Ia naik ke panggung. Udara terasa dingin, sama seperti di Ukraina, sama seperti di atas peron itu. Saat tudung diletakkan di atas kepalanya, dunia menjadi gelap gulita. Dalam gelap, Heinrich Müller akhirnya membiarkan dirinya melihat wajah-wajah yang ia coba lupakan selama 10 tahun. Wanita di stasiun, orang di jurang, gadis kecil dan bonekanya, semuanya bersamanya sekarang. Pintu jebakan terbuka, mekanismenya menyentak, dan roda gigi dalam mesin itu akhirnya berhenti berputar. Jika Anda ingin tahu bagaimana mesin pembunuh itu benar-benar beroperasi, lihatlah bagaimana kamar gas nasi benar-benar bekerja, atau klik video ini sebagai gantinya.